Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Muzaki dengan NIM D600-200-043 dari kelas A Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk produk akhir dari tugas proyek warga negara, yaitu dengan topik UMP naik tipis, dinilai para buruh tidak sesuai dengan keadaan saat pandemi. Nah, dari permasalahan yang tadi, pasti ada sumber-sumber yang digunakan untuk membuat tugas proyek warga negara ini. Yang pertama yaitu dari buku dengan judul Menuju Upah Layak. Kemudian yang kedua dari jurnal dengan judul Analisis Hukum Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Eksistensi Perusahaan di Kabupaten Karawang. Kemudian yang ketiga di sosial media Instagram dalam postingan @inewskarawang.id. Kemudian yang keempat yaitu dari media cetak, terbitan dari Kompas, terbit pada tanggal 19 November 2021. Nah, apa yang menjadi penyebab dari sumber topik permasalahan yang tadi? Yaitu kebijakan penetapan UMP 2022 melanggar konstitusi. Sebab dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya disebutkan bahwa kenaikan UMP mengacu pada angka inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Tapi dalam PP 36 ditambahkan indikator lain berupa batas atas dan batas bawah. Nah, ini menimbulkan perdebatan antara para buruh, pemerintah, dan kalangan pengusaha. Kemudian di dalam peraturan perundang-undangan, menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Kemudian lanjut. Nah, dari topik yang tadi pasti juga berkaitan dengan program studi saya, yaitu teknik industri. Sebelum itu, apa sih pengertian dari teknik industri? Teknik industri adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mengoptimalisasi kegiatan manusia seperti produksi, pengelolaan, dan ekonomi. Lulusan teknik industri nantinya akan bertanggung jawab atas optimalisasi praktis dari sistem produksi pabrik, proposal strategi, serta desain optimal manajemen perusahaan. Kemudian keterkaitannya yaitu pemberian upah untuk para pekerja yang dinilai kurang adil disebabkan karena pengelolaan yang kurang efektif. Permasalahan ini sejalan dengan program studi teknik industri yang outputnya nanti akan untuk mengatasi optimalisasi sistem pengelolaan perusahaan, peningkatan efektivitas dalam bekerja, dan lebih efisien dalam penggunaan SDM serta energi. Nah, jadi topik tadi otomatis sudah relevan dengan program studi saya. Kemudian alasan lain para buruh menolak kenaikan UMP yaitu yang pertama, upah hanya naik sedikit yaitu 1,09%. Nah, ini dinilai para buruh itu tidak sesuai dengan kondisi saat pandemi karena sembako atau kebutuhan pokok lainnya itu harganya sangat melambung tinggi. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah tidak merata. Nah, ini mungkin disebabkan dari ketidaktegasan pemerintah atau tidak tepat sasaran solusi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, adanya daerah yang masih menerapkan UMP di bawah rata-rata. Nah, ini juga masih menimbulkan perdebatan antar daerah. Misal daerah A rendah, kemudian daerah B itu tinggi. Nah, itu tidak bisa disamaratakan. Kemudian yang keempat, masih dalam keadaan pandemi. Nah, ini jelas ya. Kemudian yang kelima, bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian apa sih solusi permasalahan di atas
Nah, solusi permasalahan di atas saya dapatkan dari berbagai artikel ataupun jurnal, yaitu yang pertama, menaikkan nilai upah yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kemudian, menekan biaya produksi. Yang ketiga, melakukan perundingan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Kemudian yang terakhir, memindahkan lokasi bisnis perusahaan pada daerah yang sesuai. Kemudian, apa hubungan dengan nilai dalam Pancasila? Nah, hubungan dalam nilai Pancasila terutama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di dalamnya yang pertama menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian yang kedua harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang ketiga harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Yang keempat, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima, menggapai tujuan adil dan makmur. Yang keenam, mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia. Mungkin sekian video edukasi dari saya mengenai tugas proyek produk akhir lembar kerja warga negara. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.